Umat Yahudi tidak pernah mengakui kalau kitabnya bisa disandarkan dengan kitab Anda. Tetapi Anda kemudian mengatakan bahwa kitab perjanjian baru tidak akan pernah ada kalau tidak ada perjanjian lama. Tanpa menempelkan sebuah kitab kepada kitab orang Yahudi, saudara, maka perjanjian baru tidak pernah ada, saudara. Berarti pemicunya bukan Al-Quran, yaitu perjanjian baru. Begitu seharusnya. Kalau kita mau menilai fakta sejarah, jauh sebelum Al-Quran ada, perdiskusian apakah Yesus yang disalib itu sudah ada, Mas Edis. Jauh sebelum Al-Quran ada, siapa yang disalib itu sudah menjadi perdebatan di antara kalian. Apakah bisa saya tampilkan datanya? Bisa, Mas Edis. Sehingga Al-Quran hanya menarasikan sebuah fakta sejarah bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak disalib. Kalau kemudian para apologet mengatakan Yesus dan Nabi Isa berbeda, kenapa kemudian para gereja semuanya banyak yang menggunakan gereja Isa Al-Masih, Mas Edis? Apakah kemudian kita melaporkan gereja-gereja itu ke polisi? Bertahun-tahun di Indonesia tidak ada satupun umat Islam yang melaporkan gereja-gereja atas nama Isa Al-Masih sebagai penistaan agama, saudara. Tidak ada. Kita biarkan, tidak apa-apa. Kalender yang diresmikan oleh negara tanggal 25 Desember. Kelahiran siapa? Isa Al-Masih. Baru-baru ini aja diganti Yesus Kristus. Apakah kemudian 25 Desember tidak menjadi perdebatan di antara kalian? Jauh sebelum adanya kalender, kalian sudah berdebat mati-matian. Apakah Yesus lahir di bulan Elul atau di bulan Taf? Kalau menurut kalender Yahudi, ada Taf, ada Elul yang seharusnya musim panas itu ada di bulan Agustus. Kenapa kemudian ada di bulan Desember, musim dingin? Perdebatan seperti itu sudah ada di antara kalian. Al-Quran kemudian hanya menarasikan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Dan itu juga dinarasikan oleh para ulama tafsir seperti dalam kitab Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, bahwa di kalangan umat Kristen yantahi ila aqwamin qalilina lam yattafiq alaihim al-kidhbu. Perdebatan masalah apakah Yesus yang disalib atau tidak itu sanadnya tidak kemudian mutawatir, hanya kembali kepada orang yang sedikit yang bisa jadi mereka berbohong. Itu kan ilmiah. Kalau pemicunya Al-Quran, maka jauh sebelum itu Yahudi sudah merasa dinistakan agamanya karena selalu ditempelkan kitab sucinya dengan perjanjian baru, saudara. Mohon maaf, karena Anda membawa Al-Quran. Jadi sebenarnya kita santai-santai saja. Dan kenapa takut sekali sih di penjara gitu loh. Sekian, terima kasih. Baik ya, kita tanggapi lagi teman-teman ya. Baik, kita tanggapi. Baik ya, begini Ustadz Wafi ya. Jadi Anda sendiri sudah mengakui bahwasanya kitab Anda itu datang sebagai salah satu biang masalah. Lalu Anda melemparkan masalah itu, kalau gitu masalahnya adalah di perjanjian baru. Begini Ustadz Wafi, masalahnya yang berdebat itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen tentang apakah Yesus itu Mesias atau tidak. Nah ini Islam datang dari mana? Gitu loh. Apa hubungannya ini agama dengan kami? Bukan keturunan Abraham, ya kan? Datangnya dari Arab, Tuhannya beda, tapi kok ditempel-tempelkan ke agama kami. Itulah salah satu video Agatha sampai dia emosi mengatakan, dia kata-kata, cuy, kami tidak mau Tuhan kamu tempel-tempelkan kepada Tuhan kami. Loh, sekarang begini Ustadz Wabi, dalam Quran ada loh ayat yang mengatakan sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhan kami adalah satu. Loh, Anda datang dari mana ini agama? Bukan. Jangan tempel-tempelkan dong Tuhan Anda kepada dengan kami. Nah ini masalahnya di situ Ustadz Wabi. Memang intinya begini, mau tidak mau terjadi perdebatan.
Karena apa? Karena kitab kalian itu nempel-nempel di kitab kami. Gitu loh. Apa yang dikatakan Bible? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa manapun dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya Tuhan itu memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan Israel, bukan kepada orang Arab. Lah ini orang Arab siapa kok nempel-nempel gitu loh. Ini yang jadi masalah. Makanya orang Arab itu tidak punya hukum-hukum Tuhan. Makanya di dalam Bible itu selalu kata-katanya begini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kata kuncinya loh. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Allahnya Ismail. Makanya ketika Anda baca Quran Pak Ustadz, tidak pernah ada Al-Quran itu menyebut anaknya Ismail. Nggak ada. Ya karena memang keturunannya nggak diperhitungkan. Coba selalu konsentrasi Al-Quran dan konsentrasi Bible itu merujuk kepada keturunannya Ishak. Makanya keturunan Ishak ini jadi para nabi, akhirnya jadi bangsa Israel. Dan kepada bangsa Israel inilah diberikan hukum dan ketetapan-ketetapan supaya segala bangsa datang kepada Israel untuk menerima terang dan kebenaran itu. Lah ini kok malah datang ke Arab? Gimana? Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, jelas bahwa terang ya yang datang dari bangsa Israel itu akan menerangi segala bangsa. Bukan dari Arab, Pak Ustadz. Gitu loh. Ini yang dari Arab ini siapa ini? Kok nebeng-nebeng ke sini? Kalaupun terjadi perdebatan, yang berdebat itu Kristen sama Yahudi. Soal tentang apakah Yesus itu Mesias. Hanya itu perdebatan Islam dan Kristen. Gak ada lain daripada itu. Masalah Tuhan jadi manusia. Di perjanjian lama manusia melihat Tuhan, Tuhannya mati. Di perjanjian baru manusia melihat Tuhan, Tuhannya yang mati. Ini makanya yang saya bilang, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Bapa. Bapa itu gak pernah jadi manusia. Jangan menyerang keyakinan yang tidak kami yakini. Kalian itu kalau menyerang begitu kewanes. Orang-orang yang percaya Bapa menjelma menjadi manusia, kami nggak percaya itu, Ustadz. Makanya yang saya bilang, tolonglah Ustadz, jangan menyerang sesuatu yang tidak kami yakini. Makanya kami itu nggak percaya Bapa itu menjelma jadi manusia, nggak percaya. Yang datang menjadi manusia itu adalah Sang Mesias, Firman yang menjadi manusia. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi jangan ada narasi-narasi seperti itu lagi. Perjanjian lama manusia melihat Tuhan, manusia mati. Perjanjian baru kebalikannya. Silakan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya Mas Edis mulai bingung ini. Ingat Mas Edis, saya tidak akan menarasikan sesuatu sebelum Anda yang memulai. Anda mengatakan polemik terjadi karena Al-Quran. Maka jauh sebelum Al-Quran, polemik itu jauh lebih dahsyat antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maka berarti bukan Al-Quran. Al-Quran hanya menceritakan apa yang terjadi dahulu. Ingat, saya garis bawahi ya. Al-Quran hanya menceritakan apa yang terjadi dahulu, guys. Antara apa? Antara umat Yahudi dan perjanjian baru orang-orang Kristen. Anda sangat lucu mengatakan menyalah-nyalahkan orang Arab, Cok. Kenapa? Gini, yang namanya Tuhan tidak boleh rasis, bro. Masa Tuhan rasis banget harus bangsa Israel? Makanya Nabi Muhammad datang kemudian rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat seluruh alam. Arab, Indonesia, Betawi, apapun rasnya, maka semuanya mendapatkan hukum yang sama. Kalau Anda mengatakan, mana ini kok Arab ikut-ikut nebeng? Loh, apakah berarti Tuhannya orang Arab berbeda dengan orang Bani Israel?
Apakah kemudian Ishak berbeda Tuhan dengan Nabi Ismail? Anda membedakan antara Abraham, Yakub, Ishak dengan Nabi Ismail. Bayangkan, padahal mereka satu bapak. Oke, Nabi Ibrahim punya istri yang bernama Hagar, punya anak Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya punya istri yang bernama Sarah, punya anak Ishak. Apakah kemudian Tuhannya berbeda lalu Anda membeda-bedakan? Padahal di dalam Sanhedrin 43A, kitabnya orang Yahudi, diakui oleh orang Yahudi. Sanhedrin 43A nomor 20, saudara, bahwa Yesus bukan disalib tapi dirajam. Bayangkan. Bukan kata Al-Quran, bukan kata kita umat Islam, tapi kata orang-orang Yahudi yang mengimani kitab Sanhedrin dan ikut diakui oleh semua orang Yahudi. Bukan disalib tapi dirajam. Makanya Al-Quran mengatakan dengan tegas di dalam surah An-Nisa, wa ma qataluhu yakina, mereka sedang tidak yakin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Sanhedrin mengakui, apalagi Islam seperti itu. Lalu kemana kabarnya perjanjian baru yang kemudian merusak ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab perjanjian lama? Bahkan di dalam Kejadian 15, saudara, yang akan diberi kuasa atas sungai Efrat dan sekitarnya Nabi Ismail, bukan dari Ishak. Gitu loh. Kalau Anda selalu membeda-bedakan Ismail, Ishak beda, Ismail, Ishak beda, Bani Israel, Arab beda. Loh, apakah Tuhannya berbeda? Apakah Tuhan mereka berbeda? Sama. Makanya Nabi Muhammad datang sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak ada ras, tidak ada suku, tidak ada darah, tidak dari keturunan apapun. Nabi Muhammad menjadikan semua Tuhannya sama, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir dikatakan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pernah Yahudi kemudian menarasikan Tuhan seperti di dalam perjanjian baru? Menjadikan Tuhan orang dari orang Bani Israel. Nah, perkara semua itu diceritakan di dalam Al-Quran. Bani Israel juga diceritakan dalam Al-Quran. Makanya Nabi yang terbanyak yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Allah mengatakan, ya Bani Israel, ya, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Bani Israel memang pernah menjadi umat terbaik di zamannya. Dibahas oleh Al-Qur'an. Tapi karena mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu, maka Allah datangkan umat Islam sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ilmiah namanya, ada dalilnya, ada datanya. Kalau Anda mengatakan yang memicu Al-Quran, maka jauh sebelum itu perdebatan Anda dengan umat Yahudi sudah dak karuan, Mas Edis. Orang Yahudi sekarang merasa ternista oleh apa-apa yang tertulis di dalam perjanjian baru. Loh, Tuhan kita bukan manusia, Tuhan kita ada kelihatan. Makanya ada namanya apa itu? Slosa asal ikarim, 13 keimanan Yahudi. Yang nomor 4, yang namanya Tuhan laisa kamitslihi syai', tidak boleh sama dengan apapun. Dinarasikan dalam Al-Qur'an, ya. Laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura ayat 11. Nah, kalau cuma seperti itu kita berdiskusi dengan sehat. Nggak kayak Dosma langsung melaporkan 4 orang Islam. Ya kita balaslah. Gitu. Baik, kita tanggapi ya teman-teman ya. Kita tanggapi satu-satu teman-teman. Baik ya, saya tanggapi ya. Jadi begini Pak Ustadz, mengenai kata-kata Tuhan yang rasis. Begini Ustadz, bahkan di dalam Quran sendiri itu tertulis bahwasanya Bani Israel itu dilebihkan di atas segala bangsa. Tapi ketika orang Islam saya tanya, kenapa bisa begitu? Pasti kalian nggak bisa menjelaskan itu. Pasti nggak bisa menjelaskan. Jadi begini Pak Ustadz. Pada waktu itu, seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini, semuanya adalah pendosa. Semua berbuat dosa. Ada satu orang benar yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Abraham. Melalui satu orang inilah Tuhan akan menyelamatkan seluruh manusia.
Makanya yang dipilih itu adalah dari keturunan Abraham. Supaya dari keturunan Abraham itulah nanti Tuhan membentuk satu umat yang dipersiapkan untuk melahirkan Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Itu kenapa disebut bangsa Israel itu di atas segala bangsa, dipilih. Tapi narasinya sebenarnya bukan di atas segala bangsa. Kalau di atas segala bangsa, nah itu rasis malahan. Orang Israel itu adalah umat yang dipilih. Karena apa? Karena dari keturunan Abraham. Gitu loh. Nah sekarang kalau dibilang Tuhannya beda-beda, Ustadz. Ya, sekarang tahun 2024. Kalau kita kembali ke masa lalu, kita kembali ke penggalian sejarah, setiap bangsa ini Tuhannya beda-beda. Gali di Jawa Timur, gali di Jawa Barat, gali di Sulawesi, gali di Sumatera. Tuhan yang disembah orang di Sulawesi nggak sama dengan Tuhan yang disembah di Jawa Barat. Sekarang 2024 iya, karena udah ada masuk penyebaran agama. Pada waktu itu zaman Abraham beda, Ustadz. Zaman Abraham ya sama zaman sekarang itu nggak sama. Peninggalan-peninggalan masa lalu membuktikan bahwa setiap bangsa Tuhannya beda. Ya kan? Orang Arab Tuhannya beda, orang Filistin Tuhannya beda, orang Mesir Tuhannya beda. Tuhannya orang Mesir itu namanya Amun-Ra. Ya kan? Tuhannya orang Jepang nanti beda lagi. Tuhannya orang Persia beda lagi, namanya Ahura Mazda. Beda-beda, memang Tuhannya nggak sama. Gitu loh. Orang Arab juga beda lagi Tuhannya. Ada Latta, Uzza, Mana, beda. Orang Yunani nanti beda lagi. Gitu loh. Makanya mereka tidak mengenal hukum-hukum Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu loh. Coba tanya orang-orang di India. Ya, yang mereka menyembah ini dan segala macam. Beda Tuhannya, mereka nggak kenal itu. Hukum dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi makanya begini intinya Ustadz. Intinya Tuhan itu memilih bangsa Israel supaya dari bangsa Israel itu datang keselamatan. Nah sudah datang terang yang menyinari dunia itu sudah datang, yaitu Yesus. Nah sekarang ada matahari lain ini dari Arab datangnya, namanya Muhammad. Yang kalian promosikan itu. Iya, kalian mempromosikan, mohon maaf, orang yang meninggal kalian promosikan. Kalian mempromosikan supaya orang ikut orang meninggal di kuburan. Padahal terang yang sejati adalah Yesus. Jadi kekristenan itu bukan memberitakan orang mati, tapi memberitakan firman yang hidup, yang bahkan mengalahkan kematian. Kalian sebaliknya. Kalian memberitakan orang mati di kuburan. Nah makanya saya menjawab, ketika menjawab dilapor polisi. Kan repot kayak begini Ustadz. Lagian Ustadz, masalah mengenai kitabnya datang memberi ini, memberi itu, penjelasan dan segala macam. Ustadz, apa susahnya sih bagi Allah ngasih tahu siapa yang disalib? Bagaimana mungkin kitab yang jelas memberi penjelasan bilang Yesus tidak disalib, ketika ditanya siapa yang disalib, bingung gimana nih? Itu kan ibarat gini, membantah siapa presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bukan Soekarno. Siapa? Pokoknya bukan. Loh, kalau bukan harus ada jawabannya Pak Ustadz. Kalau Yesus tidak disalib, diserupakan, terus yang disalib siapa? Namanya siapa? Yang diserupakan ini siapa? Ini tokoh fiktif atau apa yang diserupakan ini? Apa anaknya nggak nyari, emaknya nggak nyari, istrinya nggak nyari? Ini tuh aduh gimana? Silakan Ustaz. Berat ini teman-teman. Mana ini gak muncul? Tahu dia. Yo. Ya. Oke. Ya mungkin ini putaran terakhir ya. Saya pindah tempat karena untuk ngecas juga. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kemudian Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang disalib?
Itulah Mas Edis. Masa Anda puluhan tahun katanya membaca Al-Quran, ternyata masalah sepele seperti ini Anda gak tahu gitu loh. Nah, ingat Mas Edis, Al-Quran itu bukan kitab yang mau menjelaskan sejarah secara detail. Bukan. Al-Quran itu tidak kemudian menjelaskan siapa yang disalib. Tidak. Al-Quran sudah menjawab itu Mas Edis, apa yang Anda tanyakan. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutsabbitu bihi fuadak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Jadi tujuan Al-Quran menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu bukan untuk menjelaskan siapa yang disalib, bukan menjelaskan untuk apa disalib, tetapi menjelaskan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Tidak ada kepentingan kemudian Al-Quran menjelaskan siapa yang disalib. Toh ternyata di dalam Bible indikasi perbedaan itu ada Mas Edis. Dan Al-Quran membenarkan itu, bahwa perbedaan siapa yang disalib itu ada. Itu tujuan Al-Quran, bukan kitab sejarah. Gitu loh, itu perbedaannya. Kedua, Mas Edis tidak menjawab ketika Pak Dosma melaporkan 4 apologet, salah satunya bukan. Apakah kita diam saja Mas Edis? Ketika Dosma melaporkan 4 orang dari kita, apakah kita diam saja? Ya enggak lah, rugi kalau kita diam. Karena kita punya hak yang sama. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika Mas Edis, kita diberikan hak yang sama menerangkan keyakinan masing-masing. Ingat, kita diberikan hak yang sama mengajarkan ajaran masing-masing. Tapi kemudian ketika di dalam pasal KUHP nomor 153A atau 156A, pasal KUHP-nya mengatakan ketika kemudian ada narasi yang mengotori, menghina, merendahkan agama lain, maka itu namanya delik pada penistaan agama. Siapapun boleh dilaporkan. Nah, Pak Dosma melaporkan orang yang dianggap pelanggar itu. Ya kita laporkan juga lah. Apakah kemudian Sofiatul di penjara sampai sekarang? Tidak. Apakah Ki Ahmad di penjara? Tidak. Apakah Metatron di penjara? Tidak. Padahal hinaannya sudah melampaui batas. Gitu loh. Kok ada Dosma yang melaporkan? Itu kesempatan bagi kita. Loh, kok ada umat Kristen? Ternyata apologet lain diam. Ketika Pak Dosma melaporkan, ya kita harus bergerak lah. Masa kita diam saja? Toh banyak yang sebelum Bang Zuma hinaannya sudah melampaui batas. Gitu loh. Jadi penjelasan dari Mas Edis ini mengenai bahwa Tuhan orang berbeda-beda, ya, Tuhan orang berbeda-beda. Yang saya bahas, makanya diteliti kalau saya ngomong Mas Edis. Yang saya bahas itu antara Ishak dan Ismail. Kenapa kemudian Anda itu seolah-olah tidak setuju kepada Nabi Ismail, lalu mengindikasikan bahwa Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu berbeda Tuhan? Padahal mereka sama-sama anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari mana? Dari Irak. Berarti keselamatan orang Kristen dari Irak, bukan dari Bani Israel. Dia selamat datang di kebenaran saudara. Ya. Berarti keselamatannya dari Irak dong. Nabi Ibrahim dari Irak loh. Yang dipuji-puji di dalam perjanjian lama berkali-kali bahwa yang memberkati Abraham berarti dia akan diberkati oleh Tuhan. Yang menghina melaknat Abraham akan dilaknat oleh Tuhan. Dari mana dia? Dari Irak. Bukan Bani Israel. Makana Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Abraham, Nabi Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Kan begitu. Jangan kemudian Mas Edis, kalau semuanya Anda tidak akan bisa